Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, Jamiah YouTubiah, subscriber channel Media Santri Nusantara, bertemu lagi dengan saya Amir Triyono. Pada kesempatan kali ini kami dari Media Santri Nusantara bersilaturahmi ke kediaman salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang dimiliki Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, di mana tokoh kita yang satu ini dalam berdakwah menggunakan media wayang. Sahabat-sahabat semuanya, subscriber Media Santri Nusantara, sudah ada di sebelah saya beliau tokoh yang saya maksud, yaitu Kiai Haji Muhammad Nur Hidayat. Mari bersama-sama kita sapa narasumber kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Tetap segar? Alhamdulillah. Selalu semangat ini Pak Haji ya? Semangat. Berdakwah masih terus berjalan Pak Haji? Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji. Untuk wilayah Banyumas, Purbalingga, Cilacap, kemudian Kebumen, saya yakin sudah cukup banyak yang mengenal sosok Pak Haji Muhammad Nur Hidayat. Tapi pada kesempatan kali ini kami dari Media Santri Nusantara ingin menggali lebih dalam tentang sosok dan biografi Pak Haji ini. Dan kami juga berterima kasih telah diberi waktu, kesempatan untuk bisa bersilaturahmi ke kediaman Pak Haji. Pak Haji, ini Pak Haji domisili di mana Pak Haji saat ini? Saya domisili di Desa Bangsa, tepatnya RT 08 RW 1. Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas. Masih Jawa Tengah. Jawa Tengah. Indonesia. Oke, Pak Haji, kita akan mungkin bertanya jauh lebih dalam untuk lebih mengenal sosok seorang Pak Haji. Pak Haji ini dari kecil hidup di Bangsa sampai sekarang. Iya betul. Pernah merantau kemana-mana gitu Pak Haji? Pernah merantau kemana-mana. Sudah keliling kemana aja Pak Haji? Nusa Tenggara Barat, sampai ke tepi NTT gitu udah. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, hampir ke sana. Berapa tahun Pak Haji pernah di sana? 3 tahun, tapi bolak-balik sambil ya nyari pengalaman itu. Oke. Kalau secara pendidikan Pak Haji pendidikan kalau boleh tahu dari awal sampai pendidikan terakhir Pak Haji itu dilalui dari mana aja Pak Haji? Pertama itu dari SDN 01 Bangsa, Desa Bangsa. Terus saya meneruskan di Madrasah Watoniyah Islamiyah pada waktu itu 6 tahun di Kemeranjen, Banyumas. 6 tahun ya. Kemudian setelah itu saya meneruskan di IAIN Sunan Kalijaga, Purwokerto. Yang saat ini sudah transformasi menjadi UIN. UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Betul. Oke, Pak Haji lulus tahun berapa Pak Haji dari IAIN? Dari IAIN itu tahun 94. 94. Iya, 94. Keluarga Pak Haji putra berapa? Putra putri? Putra 2, putri 2. 2 putra, 2 putri. Ya. Kalau istri 1 Pak Haji? Istri 1. Oh, kenapa 1 Pak Haji? Sebetulnya ingin sih poligami, tapi kasihan sama istri. Oh gitu. Atau barangkali biasanya kalau dalang itu kan ada kayak pantun-pantun gitu Pak Haji. Mungkin punya pantun soal itu Pak Haji. Ada pantun yang menarik ini. Gimana Pak Haji pantunnya? Ya begini. Burung nuri terbang di pagi hari, mencari makan untuk anak istri. Maunya sih poligami, tapi kasihan sama istri. Luar biasa. Oke, Pak Haji, dari putra-putri Pak Haji, apakah sudah ada yang berkeluarga atau semuanya masih pendidikan? Ada yang paling kecil? Ya. Yang satu sudah berkeluarga, itu dari IAIN Purwokerto juga. Terus yang kedua sekarang perempuan di UIN Jogja. Terus yang ketiga di IAIN Solo Tigo. Dan yang terakhir masih SD. Ini partai tambahan dan masih kecil. Pak Haji sudah punya menantu? Sudah punya menantu. Pak Haji usia berapa Pak Haji? Kok kelihatan masih muda punya menantu? Baru 52. Pemirsa luar biasa. 52 tahun tetapi tampilannya seperti usia 25 tahun pemirsa. Oke Pak Haji, kita akan tahu lagi aktivitas Pak Haji sehari-hari selain berdakwah ini apa aja Pak Haji? Saya punya bisnis elektronik di Pasar Sumbing juga. Toko elektronik? Iya, Alfata Elektronik. Alfata Elektronik, iya. Sudah lama? Sudah lama, sekitar 15 tahun yang lalu.
selain itu barangkali selain bisnis di organisasi atau kegiatan keagamaan yang lain? Saya aktif di KBIHU Alwarta, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Alwarta milik Muslimat NU Kabupaten Banyumas. Jadi aktivis di NU juga Pak Haji? Aktivis NU iya juga di Ranting Bangsa di Suriah. Iya. Kalau di pembimbing itu sudah berapa lama jadi pembimbing? Saya sejak 2011. Sudah profesional kalau gitu Pak Haji? Iya, alhamdulillah kemarin sudah dapat sertifikat pembimbing haji profesional. Sudah. Sudah berapa kali bimbingan haji selama ini? Kalau mengantar langsung ke Arab satu kali. Terus sebetulnya ini 2021 saya berangkat membimbing, cuman karena ada COVID, pandemi jadi ditunda gitu. Oke, Pak Haji, luar biasa Pak Haji. Aktivitasnya berdagang, menjadi pembimbing ya Pak Haji ya? Pembimbing haji. Di haji, kemudian masih berdakwah. Yang menarik para pemirsa, bahwa dakwah Pak Haji Muhammad Nir Hadayat ini menggunakan media wayang, di mana wayang ini identik dengan kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Saya mungkin masuk ke masalah dakwah nih Pak Haji. Kenapa Pak Haji dakwahnya kok medianya wayang? Ya. Karena dulu waktu saya dakwah hanya pakai tanpa apa-apa ya. Tanpa media, tanpa peraga itu kalau yang datang agak kurang. Tetapi kalau setelah pakai wayang ini luar biasa. Jadi ternyata dengan media wayang yang pagelaran saya itu ada drum, organ, sinden, itu luar biasa. Efektif sekali untuk mendatangkan orang gitu. Awal mula Pak Haji bisa punya pemikiran bahwa medianya harus wayang itu dari diri pribadi Pak Haji karena punya pengalaman atau karena masukan dari orang lain barangkali Pak Haji? Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tahun 2011 saya jadi pembimbing haji, itu saya di sana dikasih uang sama seseorang, terus ada firasat, kau jangan menerima orang dari siapapun. Kalau bisa kamu sodakoh kalau di sini. Gampang nanti kalau sudah di Indonesia nanti ada saya kasih sesuatu yang luar biasa. Itu ada bisikan seperti itu. Ada seperti itu. Ternyata setelah pulang saya dikasih pagelaran wayang yang saya namai wayang Nur Kalijaga. Nur Kalijaga. Sangat luar biasa menurut saya. Gitu. Sebelum Pak Haji mungkin tampil dengan wayang ini, Pak Haji mengenal wayang dari usia berapa? Oh, itu sejak kecil. Latihan wayang itu sejak kecil, umur 5 tahun itu sudah. Tadi sejak kelas 5 SD. Tadi gini Pak Haji, waktu kami tim Media Santri Nusantara menuju ke rumah Pak Haji, kami mampir Pak Haji karena nanya-nanya semuanya kenal semua. Tadi yang bilang gini ke saya, kayak Kak Hidayat mencuri karena itu nakal banget. Katanya gitu Pak Haji. Itu benar atau hoax gitu Pak Haji? Itu benar. Oh benar. Iya. Jadi saya itu niru Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga kan Raden Said nakal. Jadi saya dulu nakalnya juga. Waktu kecil. Itu kenakalan, contoh kenakalan yang masih diingat apa Pak Haji? Sebetulnya gini, waktu puasa itu nakalnya saya dengan teman-teman itu ke sawah bawa makanan medot di sana. Itu aja diantaranya. Tapi setelah dewasa ya sama sekali. Oke, Pak Haji, untuk masalah wayang, Pak Haji mengenal wayang dari kelas 5 SD sehingga timbul kecintaan kepada wayang. Ditambahkan dengan basic pendidikan agama yang Pak Haji dapatkan ini sehingga bisa media yang digunakan adalah wayang. Lalu alasan yang lain Pak Haji, kok saya ini lebih senang menggunakan wayang untuk berdakwah atau ada kaitannya barangkali antara wayang dengan penyebaran agama? Ya, karena Kanjeng Sunan Kalijaga ini kan seorang sosok yang berdakwah lewat wayang. Dan kita semuanya sudah tahu kalau apa yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga ini luar biasa. Ya, termasuk sampai sekarang barangkali ini jasa-jasa daripada Kanjeng Sunan Kalijaga. Oleh karena itu saya berusaha untuk meniru gerak-gerik atau langkah daripada Kanjeng Sunan Kalijaga, dakwahnya memakai wayang gitu. Berarti menggunakan kebudayaan benar-benar digunakan untuk penyebaran agama. Iya. Adakah sosok-sosok atau tokoh-tokoh guru di dunia wayang yang bisa membentuk Pak Haji seperti sekarang ini untuk di dunia wayang? Dunia ada. Itu namanya Raden Werkudara ini.
Raden Werkudara. Werkudara. Kalau di India namanya Bima. Kalau di sini Werkudara. Apa hubungannya sosok Werkudara dengan agama Islam, Pak Haji? Bisa mungkin dijelaskan lebih detail biar kami orang-orang yang masih awam dengan wayang itu bisa lebih memahami. Bisa sekali. Monggo Pak Haji, kita penasaran ini lama-lama ini penasaran ini. Saudara-saudaraku, mari kita lihat sosok daripada tokoh kebanggaan daripada Werkudara atau Bima atau Panduputra. Werkudara ternyata itu mempunyai makna yang luar biasa. Filosofi. Ya, filosofisnya sangat tinggi sekali yang perlu kita tiru. Kemudian apa filosofi yang kita ambil dari Raden Werkudara ini? Pertama, namanya aja Werkudara. Itu berasal dari kata-kata warkangu daoro. Warkangu rukwa siro kabeh. Daoro itu menurut kamus Munawir bahasa Arab Indonesia, artinya dauro itu membulatkan, artinya memutar. Contohnya begini, sholatlah kamu duhur, maghrib, asar, terus Isya, subuh, ya. Subuh. Ya, balik lagi terus. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Duhur, asar, maghrib, isya, terus bolak-balik terus, memutar terus sampai hari kiamat. Jadi maksudnya Werkudara itu perintah sholat selalu berputar sampai hari kiamat, sampai hari akhir hayat maksudnya. Itu baru dari namanya saja. Namanya saja. Yang lain masih ada Pak Haji? Oh, masih banyak. Jadi ini kalau lihat Werkudara ini mempunyai gelung. Gelung namanya gelung Mangkoro Sumbul. Mangkoro Sumbul. Jadi pendek depan, tinggi belakang. Ini ada maknanya. Jadi ini adalah orang yang sedang sujud. Orang yang sedang sujud. Ya, ini dari gelungnya. Kemudian dari ini memakai sumping, namanya sumping pudak sategal. Sumping itu Sumping pudak sategal. Jadi ini menandakan Raden Werkudara itu seorang yang suci lahir batinnya. suci Lahirnya disucikan pakai air wudhu. Batinnya disucikan memakai zikir, bidzikrillah, zikir pada Allah. Jadi di samping jasadnya suci, batinnya juga suci. Kemudian Raden Werkudara ini mempunyai gelang, namanya gelang Condro Kirono. Gelang Condro Kirono. Iya. Condro itu rembulan, Kirono apa? Kirono padang. Jadi padang bulan. Maknanya Werkudara itu seorang yang bisa menerangi pada orang yang sedang mengalami kegelapan, peteng. Jadi bisa nulung maring wong sing lagi nandang pepeteng gitu. Dengan gelang Condro Kirono. Maksudnya penolong orang yang sedang kesusahan gitu. Terus di belakangnya di bawahnya ada namanya kuku Ponconoko. Ini bukan kuku Bima ya, gitu bukan? Ya, termasuk ini kuku Bima. Kuku Ponconoko itu ada maknanya. Ada maknanya. Ya. Kuku katanya kuat, kukuh. Ponco di 5. Noko waktu. Jadi orang yang kenceng, orang yang kuat dalam memegang sholat 5 waktu. Itu loh. Padahal tadi di nama juga Werkudara juga sholat yang 5 waktu untuk berputar. Ditambah lagi dengan kuku Ponco. Terus yang terakhir ini sayang Werkudara punya senjata namanya pentungan. Pentungan, cuma maaf gambarnya belum jadi ya. Dan ini godo rujak polo namanya. Jadi godo rujak polo itu maknanya, godo itu pentungan, rujak itu ya rujak yang remuk-remuk, rasanya pedas, pegel. Polo itu otak. Jadi nanti orang yang tidak mengamalkan sholat nanti di akhirat akan dipukul pakai godo, remuk, rasanya pedas, pegel. Ya, polonya, kepalanya yang hancur seperti rujak itu. Nah, barangkali itu sekelumit masalah Raden Werkudara. Begitu. Terima kasih Pak Haji. Jadi memang setelah kita mendengarkan tadi dari penjelasan Pak Haji Muhammad Nur Hidayat, wayang dari satu wayang saja Werkudara itu sudah banyak mengandung filosofi tentang penyebar agama ya, terutama tadi tentang sholatnya, zikirnya. Bisa jadi mungkin dari tokoh yang lain pun ada sebenarnya Pak Haji ya. Ada.
Jadi tidak ada salahnya memang kebudayaan itu benar-benar bisa mengislamkan waktu itu zaman Kanjeng Sunan itu mungkin mengislamkan orang yang belum Islam. Nah, Pak Haji bisa tampil seperti tadi. Pak Haji ada guru, Pak Haji? Saya punya guru. Guru-guru Pak Haji kalau boleh tahu siapa aja yang berjasa di dunia wayang ini? Dunia wayang pertama itu Mbah Dalang Sukir almarhum. Bangsa. Terus yang kedua Mbah Dalang Gino itu masalah antawacana dan suluk itu saya meniru sama Mbah Gino Siswa Carito, dan dia juga mau mengaku saya menjadi muridnya. Iya. Yang kedua itu Mbah Gito Purbo Carito, itu bapaknya penyanyi Mayang Sari. Itu juga guru saya. Itu sering mendidik saya agar kamu menjadi dalang yang baik dan benar. Berarti Pak Haji punya grup? Grup punya. Namanya Pengajian Wayang Reformasi Nur Kalijaga. Pengajian Wayang Reformasi Nur Kalijaga. Nama itu ada ceritanya, dapatnya dari mana, Pak? Ada. Jadi pengajian Wayang Nur Kalijaga. Wayang, kenapa pengajian pakai wayang ya? Betul. Reformasi itu lahirnya ketika zaman reformasi di tahun 98-an ya, 98, 99, hampir tahun 2000. Iya, betul. Iya. Terus Nur Kalijaga, saya kepengen meneruskan apa yang menjadi langkah Kanjeng Sunan Kalijaga, yaitu dakwah memakai wayang. Di pengajian wayang reformasi Nur Kalijaga, otomatis tidak sendirian, Pak Haji. Iya. Ada berapa personil yang membantu, Pak Haji? Saya punya kru 8 dengan saya. 8. Iya. Tugasnya saya bagi dalang dan Ustadz ya. Berdakwah, terus sinden 2, kadang 3, terus drum, kendang, dan yang membantu umum. Oke, mungkin pemirsa mulai bertanya-tanya ini. Lalu kalau ingin menghubungi Pak Haji Nur Hidayat untuk bisa, orang Jawa mengatakan nanggap gitu ya, mengundang untuk pentas. Nanti tim kami akan menulis alamat, nama lengkap, dan nomor HP beliau Pak Kiai Haji Muhammad Nur Hidayat di deskripsi. Karena kalau kita tampilkan sekarang nanti kurang etis nanti Pak Haji ya. Karena nanti langsung menawar masalahnya ya. Terus Pak Haji gini, untuk menghubungi Pak Haji itu kira-kira harus ngantri berapa lama nih Pak Haji? Biasanya sebelum pandemi, kalau sekarang pandemi kita memaklumi sekali. Sebelum-sebelumnya ya, mungkin 1 bulan untuk persiapan. 1 bulan untuk persiapan bisa cukup ya. Cukup. Terjauh pernah sampai kemana Pak Haji? Kalau jauh-jauh tidak saya terima. Contoh kemarin pernah saya ditawari di Kalimantan. Itu grup orang Jawa, tapi enggak saya terima, masa terlalu jauh. Saya belum punya tim ke sana. Belum bisa fokus untuk di daerah sendiri. Terus kemarin juga ditawari sama teman yang di Cilongok, yaitu kamu mau tampil di Suriname? Suriname? Iya. Itu 150 juta, tapi saya juga belum bisa itu. Oke, Pak Haji. Terakhir nih, tadi sudah tampil ya. Saya tadi mendengar Pak Haji itu belajar suluk ya, atau bisa diberikan contoh tampil sedikit aja Pak Haji untuk atraksi apa ya? Apa kalau penampilan suluknya apa wayangnya? Pakai wayang itu namanya apa Pak Haji? Iya, wayang lah ya. Ya, yang bisa memperagakan dulu bergurunya itu seperti apa gitu. Mungkin pemirsa biar tambah penasaran ini Pak Haji. Ya ini ya. Cara wayang ini, caranya bismillah. Nah, gini. Itu namanya apa Pak Haji? Ini jungkir. Atraksi ya. Nah, gini. Tidak setiap orang bisa, Anda barangkali tidak bisa seperti ini. Karena itu latihan yang harus berlatih. Tidak begitu saja. Oke. Pak Haji, mungkin terakhir untuk pemirsa, kita akan bertanya yang berikutnya. Kesan Pak Haji, suka dan dukanya Pak Haji, yang mungkin selama menjadi berdakwah menggunakan wayang ini, sukanya apa, dukanya apa? Mungkin satu-satu aja mencontohkannya Pak Haji. Sukanya itu banyak sebetulnya ya. Di antaranya saya bisa silaturahmi ke suatu tempat dengan saudara-saudara kita seiman. Dukanya kalau sedang pentas di pegunungan. Saya itu pernah mobilnya bisa manjat, tidak bisa membalik lagi karena hujan, licin, akhirnya di situ kesulitan. Nah, akhirnya alhamdulillah saya membaca istighfar, terus ada pertolongan, ada supir yang pintar sekali, mundur, terus gini. Akhirnya alhamdulillah 2 jam sekitar itu udah bisa pulang.
Itu tapi akhirnya tertolong juga. Alhamdulillah ya, Pak, tertolong. ya syukurlah Pak Haji. Berkat barangkali saya membaca istighfar, Allah langsung Langsung pertolongan mengabulkan. Baik Pak Haji. Saya terima kasih sekali waktunya Pak Haji. Di tengah-tengah kesibukan Pak Haji yang padat sangat luar biasa, masih memberikan kesempatan kepada kami di channel Media Santri Nusantara. Baik pemirsa yang budiman, sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe, tombol tanda lonceng, kemudian like, subscribe, dan share. Untuk berikutnya nanti akan kami informasikan di deskripsi tentang pribadi Pak Haji Muhammad Nur Hidayat, sehingga sahabat-sahabat semuanya bisa mengisi komentar di kolom komen yang kita sediakan. Dari awal hingga akhir, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.